Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan masih diberi kesehatan. Baik, kami dari kelompok 4 Ulama Islam yang beranggotakan Dea Denika, Rizka Nurul Permatasari, Praditya Adik Sudrayani, Putri Listi Hidayati, Shelly Dea, dan Sri Wahyuni. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai iman, Islam, ihsan, dan implementasinya dalam pendidikan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Dea Denika. Atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Kunci kehidupan beragama dalam Islam merupakan pengakuan terhadap hal-hal yang gaib dan perilaku kehidupan yang tidak menyimpang dari garis aturan yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut iman dan Islam. Kehidupan yang menyimpang dari aturan yang dicanangkan Allah Subhanahu wa taala disebut kufur. Tujuan pendidikan Islam adalah menyadarkan manusia agar dapat mewujudkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Konsep pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan berarti ditujukan untuk melaksanakan transformasi nilai-nilai kebudayaan Islam dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Yang kedua, pendidikan ditujukan untuk mengembangkan potensi-potensi individu. Yang ketiga, pendidikan berarti harus mampu menanamkan nilai-nilai absolut yang tidak dapat berubah dalam berbagai ruang dan waktu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siska Nurul Dian Permata. Keimanan. Iman berarti percaya atau meyakini. Berasal dari bahasa Arab yang berarti membenarkan. Sedangkan menurut syara, imam yaitu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengajarkan dengan segenap anggota badan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang dimaksud orang yang beriman adalah apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka karenanya dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2-3. Iman akan terwujud manakala sudah menjadi amal ibadah. Amal ibadah yang baik menunjukkan iman yang baik pula. Keimanan tersusun dari 6 perkara, yaitu pertama, iman kepada Allah, kedua, iman kepada malaikat, ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, keempat, iman kepada Nabi dan Rasul, kelima, iman kepada hari kiamat, dan keenam, iman kepada qada dan qadar. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Praditya. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan bagaimana implementasi keimanan dalam pendidikan. Tentu seluruh hal baik dalam hidup ini perlu kita implementasikan ke dalam kehidupan kita. Apalagi ini adalah konsep keimanan yang merupakan dasar hidup kita, meyakini bahwa Allah SWT itu satu Tuhan. Baik, iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana, yu'minu imanan, artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu yang benar atau nyata adanya. Iman dapat dimaknai dengan iktiraf, membenarkan, mengakui kebenaran yang bersifat khusus. Artinya, khusus di sini adalah khusus pada satu item atau khusus pada satu objek. Inti pendidikan agama terletak pada pendidikan keimanan. Karena iman itu adalah dasar dan ataupun fondasi dari kehidupan ini. Para psikolog berpendapat bahwa dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat kekuatan spiritual luar biasa yang dapat membantu orang beriman mengatasi kegelisahan, ketegangan, dan kesulitan hidup di zaman modern ini. Di
Jadi jika kawan-kawan semua merasakan susah, kegelisahan, patah hati, tidak punya duit, maka berserah dirilah kepada Allah, dan karena kita beriman kepada Allah. Tadi sudah dikatakan iman yang baik menandai dengan ibadah yang baik. Jadi jika kawan-kawan gelisah, tegang, dan sulit hidupnya, patah hati, maka beribadahlah. Pendidikan keimanan dapat dilakukan dengan mengikuti jejak Rasulullah dengan cara. Jadi cara untuk mengimplementasikan keimanan dalam pendidikan itu diantaranya adalah membacakan kalimat tauhid kepada anak. Kedua, menanamkan kecintaan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menanamkan kecintaan anak kepada Rasulullah. Yang keempat, mengajarkan Al-Qur'an kepada anak. Dan yang terakhir, menanamkan nilai perjuangan dan pengorbanan dalam diri anak. Jadi ada baiknya sesuatu itu kita implementasikan sejak dini, terutama dalam dunia pendidikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang lainnya. Baik, akan saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang kekufuran, yaitu kekufuran atau kafir adalah orang yang ingkar kepada Allah dan membangkang kepada Nabi dan Rasul, ayat-ayat Al-Quran dan hari kemudian. Sebab-sebab orang menjadi kafir adalah faktor internal, 1. Kepicikan dan kebodohan, 2. Kesombongan dan keangkuhan, 3. Keputusasaan dalam hidup, dan 4. Kesuksesan dan kesenangan dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Wahyuni. Baik, selanjutnya kekufuran juga bisa terjadi karena faktor eksternal. Yang pertama ada faktor lingkungan, yang kedua ada kemiskinan, yang ketiga ada faktor politik, dan yang keempat ada faktor budaya. Jenis-jenis kufur yang pertama yaitu kufur al-inkar, yaitu mengingkari Allah dengan lisan, tindakan, dan tidak mengenal ketauhidan. Yang kedua ada kufur al-juhud, yaitu mengingkari Allah dalam hati tetapi tidak mau dengan lisan. Yang ketiga ada kafir al-munaadat, yaitu mengenal Allah dalam hati, mengakuinya dengan lidah, tetapi tidak mau menjadikannya suatu keyakinan. Yang keempat ada kafir an-nifaq, yaitu mengakui Allah, Rasul, dan ajaran-ajarannya dengan lidah, tetapi mengingkarinya dalam hati. Yang kelima, ada kafir dalam arti syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Yang keenam, ada kafir an-nikmah, yaitu kufur pada nikmat-nikmat Allah. Yang terakhir, ada kafir al-irtidad atau murtad, yaitu kembali pada kafir sesudah beriman dan keluar dari Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lain. Baik, saya akan menjelaskan. Siapa dulu? Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip sebab akibat iman dan kufur. Manusia dalam bertindak bergantung pilihan filosofinya, di mana seberapa kuat sumber landasannya berpijak dalam suatu atau sebuah keyakinan. Sedangkan sumber keyakinan dalam Islam sendiri adalah Al-Quran dan Hadis. Kita ketahui keimanan dan keislaman seseorang bisa naik dan turun di mana berdasarkan suasana dan keadaannya. Dijelaskan juga bahwa keimanan merupakan pondasi dari keislaman. Untuk itu, adapun upaya peningkatan keimanan dengan mengintrospeksi pikiran akan kejadian manusia dan alam semesta, dan juga intuitif, yakni dengan jalan kontemplasi merenung. Sedangkan kuasa Allah bisa diperoleh melalui geometris, matematis, analitis, susunan natural, dan kenyataan, dan berhubungan dengan manusia. Ketersusunan dengan cara penemuan. Untuk memahami kenyataan keimanan dapat mengikuti gerakan pikiran atau konsep yang dimana akhirnya ditemukan hakikat keimanan yang selanjutnya bisa meningkatkan keislaman seseorang. Dan ada pula perilaku penyimpang dari
keimanan adalah kufur. Di antara penyebab kesesatan dan kembali kepada kekufuran adalah kecenderungan manusia untuk menyukai kesesatan. Adapun hal-hal yang mengotori keyakinan seseorang antara lain: 1. Nifak atau munafik. Ada 2, yaitu bertalian dengan akidah dan bertaliyah dengan perkataan dan perbuatan. Yang kedua yaitu musyrik. Ada 2, yaitu syirik, jari terang-terang, yaitu syirik jari terang-terang dan syirik khafi samar-samar. Yang ketiga, dosa besar meliputi membunuh, zina, durhaka kepada kedua orang tua, bunuh diri, dan lain-lain. Silahkan selanjutnya. Ya, Tendika. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan tadi. Keislaman. Islam berarti telah masuk golongan yang menyerah, tunduk, mengikuti beserta mengerjakan dengan perbuatan. Dan Islam harus berbuat dengan apa yang disebut ihsan. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan berikan keimanan dan perbuatan. Keimanan dan perbuatan, akidah dan syariat tidak dapat dipisahkan. Agama Islam mencangkup keseluruhan kemaslahatan yang dikandung oleh agama-agama terdahulu. Keistimewaan Islam yaitu relevan untuk setiap waktu dan tempat. Ada 5 asas yang dibina dalam Islam atau rukun Islam. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kedua, mengerjakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa sebulan penuh saat Ramadan. Yang kelima, ibadah haji bagi yang mampu. 5 asas di atas menjadi tanda bahwa seseorang telah masuk Islam atau belum, dan kualitas keislaman mengacu dengan pengalaman rukun Islam. Oke, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan sama yang lain. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang ihsan. Term ihsan berasal dari huruf alif, ha, sin, dan nun. Di dalam Al-Quran, kata ihsan bersama dengan berbagai derivasi dan kata jadinya disebutkan secara berulang-ulang. Derivasi ihsan berupa fi'il mahdi, ahsana disebut dalam Al-Quran sebanyak 9 kali pada 9 ayat dan 8 surat. Sedangkan kata ahsantum diulang sebanyak 2 kali pada 1 ayat dan 1 surat. Sementara ahsanu tercantum 6 kali pada 6 ayat dan 6 surat. Perbedaan ungkapan tersebut terletak pada fa'ilnya atau subjek, yang secara umum terdiri dari Allah dan manusia, baik berupa isim jahir maupun isim damir. Ayat ihsan yang bersinggungan dengan bakti terhadap orang tua memang mendominasi. Ayat-ayat yang mengandung perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapak, dan juga kepada orang lain seperti kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, sabil, dan hamba sahaya. Dan disertai pula dengan perintah beribadah semata-mata hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perintah ini secara eksplisit tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Bila dimaknai lebih lanjut, ibadah manusia yang dilakukan dengan menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah ini disertai dengan kewajiban-kewajiban lain yang berhubungan dengan perbuatan baik kepada sesama manusia, di mana keutamaan perbuatan baik ini dilakukan terhadap kedua orang tua. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Praditya. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya adalah islah. Nah, sebelum saya melanjutkan pada islah, saya ingin menyimpulkan dulu tentang iman, Islam, dan ihsan. Nah, jadi iman, Islam, dan ihsan itu
adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan melalui dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan 5 rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah. Jadi iman, Islam, dan ihsan itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini ada islah. Dalam perspektif tafsir, Al-Tarsi dan Al-Zamakhsyari dalam tafsirnya berpendapat bahwa kata islah mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan. Kata islah juga memiliki beberapa sinonim, di antaranya adalah tasdid atau pembaruan dan takhir atau perubahan. Yang keduanya mengarah pada kemajuan dan perbaikan keadaan. Dengan demikian, islah bertalian erat dengan tugas para rasul yang terus ditindaklanjuti hingga sekarang dan seterusnya. Walaupun zaman para nabi telah berakhir, namun pekerjaan islah, yakni perubahan ke arah perbaikan, berlanjut terus sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan islah merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan yang lain. Baik, saya akan melanjutkan amal soleh. Amal adalah sebuah perbuatan yang dikerjakan dan dengan niat tertentu. Dalam Al-Quran, kata amal jika dilihat dari maknanya sebagai perbuatan, maka berdekatan dengan beberapa kata atau ungkapan lain, seperti fi'il, sa'yu, san'u, kasab, dan jarah. Letak persamaan antara semua ungkapan tersebut adalah kesemuanya meliputi perbuatan manusia. Term amal kemudian diderivasi menjadi kata muamalah, sebuah term dengan wazan yang menunjukkan makna hubungan atau aturan tingkah laku antara satu manusia dengan manusia lainnya. Hubungan dengan Allah disebut dengan ibadah, dan hubungan dengan manusia disebut dengan muamalah. Baik, akan dilanjutkan oleh Sri Wahyuni. Baik, kemudian ada implementasi amal soleh dalam pendidikan. Metode pelaksanaan amal soleh yang bisa diterapkan di lembaga pendidikan Islam adalah dengan metode sebagai berikut. Yang pertama ada ceramah dan tanya jawab. Yang kedua ada demonstrasi. Yang ketiga ada pemberian tugas. Yang keempat muhasabah. Yang kelima eksperimen. Yang keenam talqin. Yang ketujuh musyawarah. Dan yang ke-8 mujahadah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sudah. Baik, nah demikianlah presentasi hasil diskusi kami dari kelompok 4 mengenai iman, ihsan, dan Islam serta implementasinya dalam pendidikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kami hanya manusia biasa dan yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami harapkan pendapat serta kritik dan saran dari kawan-kawan yang membangun sangat kami tunggu. Baik, Allahumma fiq al-aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.